Contoh hari ini saya di antara pakai ini kita paling santai. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan politik yang demokrasi, yang bahagia. Karena kadang-kadang ada juga pakai gimmick yang katanya santai tapi dikit-dikit lapor, wartawan diancam-ancam. Ya, jadi memang nggak santuy gitu loh. Pada prakteknya nggak santuy gitu loh. Jadi harusnya gimmick dipraktekkan juga dengan sikap, dengan kesantunan, gitu. Dalam ilmu komunikasi politik, seseorang bisa menyampaikan pesan, persepsi, hingga ilusi realitas. Citra gemoy Prabowo selama ini merupakan bagian dari ilusi realitas yang dibuat. Bahkan, kalau melihat baliho-baliho Prabowo dengan Gibran, itu pakai al. Itu kontras dengan yang real. Apalagi kau bela-bela, apalagi kau bela-bela, anting-anting. Lebih lanjut, momen debat Prabowo lalu juga menjadi ajang bagi publik untuk bisa melihat karakter calon presiden yang didukungnya. Sebab meski para kandidat capres itu mengendalikan diri, tetapi debat bisa menjadi sarana untuk menguji karakter para capres. Di debat itulah, momen semua orang bisa melihat sifat asli dari kandidat. Ini kan Pak Prabowo ini udah maju 4 kali ya, sama sekarang ya. 2004 dia pakai gimmick yang lain, 2009, 2014. Jadi memang dia berusaha merubah citranya. Karena dulu kan dia gebrak-gebrak meja, ya ternyata nggak berhasil. Jadi memang ini bukan natural. Sama seperti Gibran maju, itu kan by design, tapi seolah-olah natural, kira-kira begitu. Jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya. Yang namanya juga usaha, Mbak, biarin aja nggak apa-apa. Hampir 70% ekspresi yang ditampilkan dalam debat tersebut tidak bisa dipoles. Peluang para capres terpancing emosi pada debat sangat tinggi, terkhusus bagi Prabowo. Menteri Pertahanan itu kerap berada dalam posisi tertekan karena menjadi sasaran dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Penampilan debat perdana Prabowo masih serius, tidak nyantai. Kalau di persentase mungkin menurun gemoynya. Biasanya full bisa 100%, menurun hingga 30%-an. Prabowo terlihat sangat serius dalam berdebat. Tapi di luar itu, Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya, media, hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru dikipas-kipas, diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Ramai di media sosial, momen Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, dianggap ngegas kepada wartawan ketika diwawancara. Dalam tayangan yang beredar, beberapa wartawan tampak bertanya tentang ucapan Prabowo ndasmu etik. Akan tetapi, Sufmi Dasko tampaknya tidak senang dengan pernyataan wartawan tersebut. Bahkan ia menyebut media dari wartawan yang bertanya itu dengan nada yang tidak enak, yang banyak netizen menganggap bernada ancaman. Kompas nih, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu, gitu loh. Kompas ya. Namun setelahnya, Dasko tampak menjelaskan tentang apa yang terjadi. Menurutnya, hubungan internal antar anggota TKN Prabowo Gibran tidak ada jaim-jaiman dan suka bercanda. Kami biasa kalau terbuka dan bercanda itu biasa. Kami terbiasa bercanda, terbuka, dan gak ada jaim-jaiman di internal. Akan tetapi, di akhir video, Dasko kembali bertanya kepada wartawan dari media mana si wartawan berasal. Kalau di internal itu loh, Kompas ya. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-arahkan juga. Postingan Sufmi Dasko yang dianggap ngegas ke wartawan ini viral dan menjadi perbincangan. Beberapa netizen menganggap Dasko terlalu ketus kepada jurnalis. Bahkan di antara mereka dengan berani mengatakan bahwa momen dalam video itu tidak ada bedanya dengan masa Orde Baru. Itu banyak TV ya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu.
Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Tidak beberapa lama, viral juga video Prabowo Subianto yang menyindir dan mengancam awak media yang hadir meliput dirinya pada Hari Buruh 2019 lalu di Tenis Indoor Jakarta Pusat. Prabowo dianggap mengancam jurnalis yang mengatakan media akan merusak demokrasi Indonesia jika sering memelintir perkataannya. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru dikipas-kipas, jangan angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa enggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Awalnya, Prabowo bertanya kepada para buruh harus berbicara apa adanya atau normatif. Sontak seluruh buruh berteriak meminta Prabowo berbicara apa adanya. Namun Prabowo mengatakan kalau ada media, ia tidak bisa berbicara apa adanya sebab ada media yang meliput. Ia lalu mengatakan, para media hati-hati, kami mencatat kelakuan kalian satu-satu. Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya, hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak hanya Prabowo, yang terakhir adalah Habibur Rahman, yang beberapa kali terlihat ketus saat dialog bersama CNN Indonesia. Bang, tapi kalau kemudian publik melihat ketika kehadiran Gus Miftah di debat pertama ini kan sulit akhirnya memisahkan begitu beliau dan juga sebagai pendukung seorang Prabowo begitu, Bang Habib. Ya itu dia, saya kan mengedukasi publik sekaligus mengedukasi Anda, Bram. Ya. Ketua TKN Prabowo Gibran kembali menjadi perbincangan warganet lantaran ia kembali memarahi presenter CNN Indonesia. Awalnya, presenter CNN Indonesia bertanya kepada Habibur Rahman terkait aksi Miftah yang membagi-bagikan uang. Tentu publik akan sulit memisahkan antara Miftah sebagai dai dan juga sebagai pendukung Prabowo. Saya kan mengedukasi publik sekaligus mengedukasi Anda, Bram. Ya. Anda kan menanyakan, saya menjawab. Kalau Anda menjudgment sulit memisahkan, saya kasih tahu cara berpikir dan bersikap yang benar. Oke, saya mengkonfirmasi sifatnya kepada Anda, Bang Habib. Nanti dulu, saya belum selesai ngomong, Bram. Oke, silakan. Dengan mengecek, Anda bertanya minta dijawab atau Anda akan bicara? Silakan, Bang Habib. Mendapat pertanyaan seperti itu, Habibur Rahman langsung naik pitam. Ia lalu menjawab bahwa dirinya sedang mengedukasi publik dan juga Bram selaku presenter CNN Indonesia. Bukan sekali ini saja, sebelumnya ia juga pernah memarahi presenter CNN Indonesia yang lain, yaitu Rifana. Ini adalah foto ataupun video ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan dari aparatur desa. Yang harusnya ini di undang-undang jelas dikatakan bahwa ini nggak boleh. Saya sampaikan Anda sedang membuat hoax barusan dengan mengatakan. Gimana? Kenapa? Nggak ada dukungan. Ini nggak ada dukungan. Terus kenapa di antara 3 capres yang hadir cuma Prabowo Gibran? Nah, nggak ada dukungan. Oke. Akui dulu dong Anda salah. Enggak, kenapa kemudian Anda tadi mengatakan ada dukungan? Enggak, ada pernyataannya. Tidak ada. Mereka dicek. mendukung. Ya diputar aja, tolong diputar. Oke, ya, silakan. Ya, nanti diputar. Jadi kenapa cuma jelas, capres Anda yang hadir di situ? Saya nggak tahu. Politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman menebar politik ketakutan. Ia mengancam melaporkan presenter televisi CNN Indonesia ke Dewan Pers. Ancaman itu disampaikannya dalam sebuah dialog di televisi bersama tim hukum dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Kita lihat kan dari tampilan LED, pidato calon wakil presiden. Kemudian di dalam ada yang memakai gambar capres. Ya silakan saja dilaporkan. Di name tag di situ ada tulis deklarasi. Jadi masyarakat sudah melihat secara luas. Sorry. Ini saya dulu bicara ya. Iya, silakan dilanjutkan. Tidak suka dipotong, jadi tidak suka ada deklarasi dukungan. Nggak ada. Mana ada deklarasi? Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Gitu kan. Aspirasinya apa?
Saya nggak tahu secara detail. Aspirasinya apa? Potongan video diskusi dengan nada ancaman itu beredar luas di media sosial dan tersebar di berbagai grup WhatsApp sebagaimana dilihat pada Selasa 21 November 2023. Presenter CNN Indonesia menanyakan acara deklarasi dukungan perangkat desa seluruh Indonesia kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Saya nggak tahu. Aspirasinya mendukung Prabowo Gibran. Nggak tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Katanya dicek gitu. Ya. Kan, ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, iya. Pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa? Mendengar pernyataan itu, Habibur Rahman membantah. Menurutnya tidak ada deklarasi dukungan. Prabowo Gibran datang ke acara itu karena diundang untuk mendengar aspirasi yang disampaikan para perangkat desa. Habibur Rahman kemudian mengancam host CNN Indonesia untuk mencabut pernyataannya. Bila tidak, ia akan melaporkan ke Dewan Pers. Saya nggak tahu. Aspirasinya Karena saya mendukung nggak Prabowo tahu. Gibran. Nggak tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Katanya dicek gitu. Ya. Kan, ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa? Namun saat didesak, apa aspirasi yang diserap Prabowo Gibran di acara itu? Habibur Rahman mengaku tidak tahu. Ia mengatakan nggak ada, mana ada deklarasi dukungan, nggak ada lah. Orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Sempat menjawab tidak tahu apa aspirasi yang diterima Prabowo Gibran, Habibur Rahman kemudian menjelaskan bahwa banyak aspirasi yang didapat dari para perangkat desa dalam acara tersebut, termasuk bagaimana pembangunan desa ke depan. Tetapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan bahwa adanya dukungan, itu saya pastikan tidak ada. Nanti dicek, kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Pers. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada yang mengundang. Jadi gitu. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti, kan kita diundang, ya kan? Oke. Tentu kita hadir ya. Kalau Anda baca ketentuan pasal 280, Tapi ada tulisan deklarasi, Bang. 283, saya nggak ngerti deklarasi tulisannya di mana. Bukannya gentar, host CNN justru mempersilahkan Habibur Rahman melaporkannya. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya, kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada jadi- yang mengundang. Jadi gitu. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa?